A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin ibnu Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, jamaah, rekan-rekan dan sahabat di dunia maya maupun di dunia nyata. Alhamdulillah, Allah atas izin dan taufiknya tentu kita bersyukur kita bisa kembali melanjutkan edisi kajian kurma, edisi keempat kajian atau kultum Ramadan di Muslim Madani yang berada di Gubuk Baru Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dunia akhirat. Sebelumnya kami ingin sampaikan di video-video selanjutnya, sebelumnya itu terkadang kami sadari, baru sadar itu melampaui dari batas, jadi tidak lagi kultum di mana-mana orang bisa memahami dia, artinya kuliah 7 menit. Tapi kalau lebih, anggap saja kuliah masyitum, itu artinya kuliah terserah dirimu, terserah kamu. Maka mohon maaf atas kelewatan waktu, atau mungkin di episode-episode ke depan insyaallah jika terjadi kekurangan waktu sehingga tidak sesuai dengan namanya. Tapi pada dasarnya spirit dari ini semua adalah agar konten-konten di dunia maya itu juga ada hal-hal yang mungkin bisa ada yang positif ya. Kadang kita menyaksikan terlalu banyak konten-konten yang memang di sana ada prank dan sebagainya, yang itu lebih baik diisi dengan at-tawasi, saling menasihati dalam kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, seseorang baru benar-benar bisa memahami dan tahu betul kelebihan fadilah daripada sesuatu itu apabila dia sadar betul, paham apa itu nilai, apa yang ada di dalam hal tersebut. Contohnya begini, kita memahami orang tua kita harus kita hormati. Orang tua kita itu adalah orang yang berjasa. Itu kalau kita tahu di dalamnya adalah ada hak-hak dan kewajiban terhadap kita dan kita terhadap mereka. Mereka berjasa, mereka melahirkan kita, mereka membesarkan kita, mendidik kita, sehingga kita hanya timbul rasa raghbah fi kesenangan, sukarela untuk taat, untuk patuh padanya. Bukankah kita sebagai manusia, fitrahnya manusia itu akan suka membalas budi terhadap orang yang berbuat baik. Orang dikasih uang, maka dia akan berterima kasih kepada si pemberinya. Begitu juga kita ketika memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, segala macam kenikmatan ini kita berasal darinya, hidup kita pun berasal darinya, sehingga kita memahami nilai Allah di mata kita sangat tinggi, sangat agung, tidak ada yang bisa menandingi itu, sehingga kita terdorong, termotivasi secara sukarela untuk mengabdi, untuk menghamba padanya. Maka dalam istilah Inggris itu Profesor Muhammad Naqib Al-Antas itu pernah mengatakan, human being in the state of indebtedness, manusia itu selamanya akan berada dalam situasi keberhutangan. Hutang apa? Hutang budi, hutang jasa, hutang semuanya, segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa keberhutangan ini harus dibayar, meskipun tidak pernah cukup. Sekali lagi, tidak akan mampu kita membayar jasa Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala itu meskipun tidak mampu, tapi sebagai orang yang tahu diri kita membalasnya dengan ketaatan-taatan, kepatuhan-kepatuhan dan ibadah-ibadah yang memang kita tujukan hanya kepadanya. Jadi qimah dalam bahasa Arab, qimah itu artinya nilai. Dalam bahasa Inggris itu values yang kalau pluralnya, kalau jamaknya. Maka qimah dan values ini nilai yang terkandung dalam sesuatu yang kalau kita pahami, sehingga kita mudah untuk simpati, mudah untuk mau berjuang untuk itu. Kita dengan sukarela, taat dan patuh dan seterusnya. Maka memahami bulan suci Ramadan
sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, nilai, fadilah yang luar biasa, maka rasa-rasanya rugi, sangat-sangat rugi kita, dan juga sekaligus tidak tahu diri apabila kita tidak memanfaatkan itu semua. Kerugian-kerugian itu kalau kita gambarkan secara kacamata agama, mungkin bagi kita yang terlalu materialistis tidak mudah sampai ke hati. Contoh sederhananya begini, jika diumumkan, ada pengumuman baik di HP kita, di TV, di pamflet, di banner, ada tanggal sekian sampai sekian di pasar dekat rumah kita akan ada bazar, akan ada diskon, akan ada apa lagi, cuci gudang, akan ada apa lagi itu, istilah-istilah yang pokoknya promo besar-besaran, banting harga, dari harganya sekian jadi sekian, itu hanya berlaku 2 jam dalam hari itu. Orang akan termotivasi gila-gilaan untuk mendatangi tempat itu, rela mengantri panas-panasan, melupakan cucian, melupakan anaknya mungkin di rumah hanya untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Maka dia memahami di sana ada qimah, dia memahami di sana ada value dan nilai yang tidak biasa. Kalau kita beli dengan harga di hari normal mungkin 100.000, tapi pas itu waktu itu menjadi 25.000 atau menjadi bahkan 5.000. Dia memahami di sana ada kelebihan, ada fadilah bahasa agama, ya ada value, ada qimah, sehingga dia mudah untuk beranjak ke sana. Ini kalau kita menjelaskan kepada siapa yang memang sangat materialistis, melihat segala sesuatu yang zahirnya saja, itu dia mudah. Tapi bagaimana kita memahami Ramadan? Bayangkan seperti itu. Di sana ada keutamaan, ada fadilah, ada keunggulan-keunggulan yang tidak terdapat dalam bulan lain. Bukankah waktu itu tidak akan terulang? Ketika dia sudah lewat, maka lewat. Beberapa hari yang lalu di tempat kami, beberapa orang tua kami ada yang meninggal. Itu artinya apa? Jatah Ramadannya telah habis, sehingga dia tidak berkesempatan mendapati Ramadan tahun ini, dan otomatis Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir bagi mereka. Maka akankah kita tidak mengambil iktibar dari itu semua? Kajian edisi keempat ini ingin kita fokuskan kepada bagaimana kita memahami qimah, value dalam memandang Ramadan sebagai bulan istimewa, agar kita tidak menyesal, agar tidak menjadi orang yang hamba yang tidak tahu diri, tidak mau mengambil kesempatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menariknya dalam firman-Nya itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Coba kita amati urutan, rangkaian, susunan daripada ayat-ayat Ramadan 183 Al-Baqarah sampai ke seterusnya itu. Di tengah-tengah itu ada 186, itu berbicara tentang wahai Muhammad, jika hambaku bertanya padaku tentangku, katakanlah sesungguhnya aku sangatlah dekat. Dalam ayat yang lain dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sesungguhnya kami sangat dekat, lebih dekat daripada urat lehernya, urat nadinya. Maka katakanlah aku dekat. Dekat ini dekat apa? Dekat ketika kita minta kepada Allah, dekat ketika kita berdoa kepada Allah. Kita tidak perlu memesan atau merancang membuat roket untuk menghadap Allah, bertemu dengan Allah, tapi cukup dengan mengangkat tangan, tadarruk, ibtihal kepada Allah, kita berkesempatan terkoneksi langsung dengan sinyal yang sangat kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwasanya jika dia bertanya, hamba-hambaku bertanya tentangku, padaku sebenarnya aku sangat dekat. Ya sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu, dengan syaratnya adalah falyastajibu. Mereka lebih dahulu harus mempersembahkan ketaatan, ketulusan, kepatuhan kepadaku, dan melaksanakan amal-amalan dan menghindari segala macam larangan. Falyastajibu li wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Jadi beramal soleh tidak cukup, tapi harus didasari pada iman. Ini adalah poin penting. Banyak orang beramal soleh di dunia tapi tidak dianggap oleh Allah. Fondasinya harus iman, beramal, menyadari bahwa ini untuk Allah, ini karena Allah kita hidup semua.
asbab Allah. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini adalah penutupan ayat itu. Tapi kalau kita kaji secara sistematis, ayat ini berada di tengah-tengah, dikepung antara ayat-ayat Ramadan. Kalau dipikir apa kaitannya doa dengan Ramadan, maka ahli tafsir sering dan banyak membahas ini, bahwasanya tidak diragukan lagi syahrul Ramadan, selain disebut juga syahrul Quran, bulannya Al-Quran, selain disebut syahrul Syam, yang ini paling lumrah kita ketahui, bulan puasa, dia juga disebut juga sebagai syahrul duha. Syahrul duha artinya bulan orang berdoa. Maka ambillah kesempatan sesaat. Salah satu waktu terbaik diijabahnya doa adalah menjelang berbuka puasa. Ambil kesempatan itu dengan menghadirkan hati dengan khusyuk, dalam sudah keadaan menutup aurat, sudah berwudu, menghadap kiblat, itu lebih baik. Minta, mohon kepada Allah sebelum azan dikumandangkan. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya, lis-shaim inda fitrihi da'watun la turat atau ma turat. Sungguhnya bagi orang yang puasa itu ketika dia akan berbuka, sebelum santapan mampir ke mulutnya, maka bagi mereka ada doa-doa yang tidak akan tertolak. Tentu dengan serangkaian adab dan syarat-syarat yang melatar belakangnya. Istilahnya kalau dalam marketing tuh syarat dan ketentuan berlaku. Tapi intinya mari kita manfaatkan. Tidak hanya ketika sebelum berbuka, hari-hari setiap detiknya di bulan Ramadan ini adalah di bulan yang penuh dengan pengijabahan doa ini. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan membalas, akan menjawab doa-doa kita semua. Tentu kajian tentang doa insyaallah akan ada di edisi-edisi yang lain, panjang sekali. Tapi yang menarik, terselipnya ada satu ayat terkait dengan doa di tengah-tengah ayat Ramadan, menjadi perhatian bagi kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang memang kita harus memperbanyak doa. Jika di bulan Ramadan kita sudah sering berdoa, alhamdulillah, tingkatkan lagi di bulan Ramadan. Demikian kiranya kajian kurma edisi keempat ini. Atas perhatian, atas semuanya kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.